Cara jago nulis pidato. Pidato. Jika mendengar kata tersebut, sepertinya langsung kepikiran presiden yang sedang berbicara di podium untuk menyampaikan hal penting. Sebelum berpidato, biasanya staf presiden sudah menyusun berbagai informasi yang harus disampaikan dalam rentang waktu tertentu. Namun, karena kalian tidak memiliki staf khusus yang dapat membantu membuat teks pidato untuk praktik pelajaran bahasa Indonesia, ini adalah saat yang tepat untuk belajar cara menulis pidato yang tidak akan membuat orang bosan mendengarnya. Baik, sebelum menulis pidato, ada beberapa hal yang perlu kalian pikirkan dahulu. Pertama, kalian mau pidato soal apa? Topik apa yang mau kalian bicarakan nantinya? Sebisa mungkin, cari topik yang menarik dan sesuai sama audiens. Jangan pilih topik soal sepak bola ketika kalian berbicara di depan audiens yang mayoritasnya perempuan, karena nggak akan nyambung. Nah, kalau sudah tahu topik apa yang mau kalian sampaikan, buatlah poin-poin apa saja yang harus disampaikan supaya nggak ada yang kelupaan. Setelah itu, tentukan tujuan pidato. Apa yang ingin kalian capai dengan pidato ini? Apa kalian mau mengajak audiens untuk melakukan sesuatu? Atau apa kalian ingin meyakinkan audiens tentang pandangan kalian? Oke, topik sudah punya. Poin-poin pidato juga sudah dibuat. Tujuan juga sudah tahu. Saatnya susun kerangka pidato. Bukan kerangka yang ini ya. Pembuatan kerangka bakal nunjukin gimana struktur dan alur dari pidato yang akan kalian tulis. Setelah itu, baru kalian bisa kembangin kerangka pidato jadi sebuah teks pidato yang utuh. Nah, kalian udah tahu langkah-langkahnya. Tapi, gimana sih cara nulis pidato yang bisa ngeyakinin banyak orang? Dalam teks pidato, kalian akan kenalan sama 3 unsur utamanya, yaitu pembukaan, isi, dan penutup. Apa saja mereka dan bagaimana bentuknya? Kita bahas satu-satu yuk. Pertama, pembukaan. Bagian ini adalah kesempatan buat kalian merebut perhatian para audiens. Di sini, kalian perlu memberikan sapaan berupa salam, nggak perlu panjang-panjang, yang penting jelas dan terkesan menyambut para audiens. Contohnya adalah seperti teks ini. Selamat pagi dan selamat datang hadirin yang saya hormati. Dengan memberikan salam, para audiens akan merasa disambut. Kalian juga menunjukkan kesan baik dan sopan di hadapan mereka. Dengan begitu, mereka pasti mau mendengarkan pidato kalian. Selanjutnya, kalian perlu memberikan kata-kata sambutan untuk para audiens yang hadir. Jangan lupa juga untuk kasih salam hormat kepada tamu yang kedudukannya lebih tinggi dari kalian. Tapi, bukan hormat kayak gini ya. Misalnya seperti ini. Kepala sekolah, seluruh guru, dan segenap karyawan sekolah yang saya hormati, serta teman-teman yang saya kasihi. Tamu yang kedudukannya lebih tinggi harus disapa terlebih dahulu, lalu berurutan hingga ke tamu yang kedudukannya setara dengan kalian. Nah, kalau sudah mengucapkan salam dan kata-kata sambutan, maka bagian pembukaan ini bisa diakhiri dengan ucapan syukur. Kalian bisa membuat kalimat seperti ini. Mari kita panjatkan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmatnya kita bisa bertemu dalam suasana yang berbahagia hari ini. Oke, itu tadi soal bagian pembukaan pidato. Bagaimana dengan bagian isi pidato? Isi pidato berisi pokok pikiran, argumen, dan alasan-alasan yang mendukung argumen. Di bagian ini, kalian perlu menyusun pidato secara logis dan memberikan bukti-bukti atau informasi pendukung argumen agar pernyataan kalian bisa dipercaya. Bukti atau informasi itu bisa berupa contoh kejadian nyata yang sudah terjadi atau informasi dari sumber terpercaya. Nah, ketika menyusun bagian isi pidato, kalian akan kenalan dengan kalimat eksposisi. Jenis kalimat ini penting banget karena bisa bikin pidato kalian semakin bisa dipercaya, bahkan sampai mempengaruhi audiens. Ada tips nih untuk kalian menulis kalimat eksposisi.
yaitu dengan bikin 3 pendekatan kepada audiens. Mereka adalah pendekatan etika, pendekatan emosi, dan pendekatan logika. Pendekatan etika ini akan menyentuh perasaan audiens, bisa bikin mereka baper. Kalau pendekatan emosi lebih nyasar ke semangat dan harapan audiens. Terakhir, pendekatan logika. Itu kasih efek nyata dari pembahasan pidato, entah itu efek buruk atau efek baik. Ya ini mirip-mirip kayak kalau kalian PDKT lah. Supaya lebih jelas, coba lihat contoh kalimat ini. Coba ingat betapa kita sangat beruntung. Kita masih punya banyak waktu untuk terus belajar. Jika kita lengah sedikit saja, lihat di jalan-jalan dan di kolong jembatan. Tentu bukan tempat yang kita idamkan, bukan? Menurut kalian, mana yang merupakan pendekatan etika, emosi, dan logika? Oke, bagian coba ingat betapa kita sangat beruntung adalah pendekatan etika. Kalimat itu menggerakkan perasaan audiens dengan mengajaknya mengingat betapa beruntungnya mereka. Sedangkan pendekatan emosi ditunjukkan di bagian kita masih punya banyak waktu untuk terus belajar. Dan kalimat, jika kita lengah sedikit saja, lihat di jalan-jalan dan di kolong jembatan, tentu bukan tempat yang kita idamkan, bukan? Adalah kalimat dengan pendekatan logika. Karena menyatakan efek dari tindakan tertentu. Nah, 3 kalimat tadi itu hanya contoh. Kalian perlu mengembangkan sendiri kalimat tersebut agar pidato tidak terlalu singkat. Oke, selanjutnya kita ke bagian penutup. Untuk menutup pidato, kalian perlu membuat kalimat yang menarik dan mengesankan. Kalian juga bisa kasih kesimpulan dari isi pidato kalau memang pidato yang disampaikan cukup panjang. Ini bisa membantu audiens mengingat kembali pesan yang sudah kalian sampaikan. Kalau ingin bikin penutup pidato yang lebih menarik, kalian juga bisa banget akhiri dengan kata-kata bijak atau bahkan pantun. Setelah itu, jangan lupa untuk mengucapkan permohonan maaf apabila ada kesalahan kata. Serta terima kasih untuk waktu yang sudah diberikan. Nah, itu dia cara supaya kalian jago nulis pidato yang bisa meyakinkan orang banyak. Ingat, tentukan dulu topik, tujuan, dan kerangka pidato. Lalu perhatikan unsur dan penulisan bagian pembuka, isi, dan penutup pidato. Dan jangan lupa untuk pakai kalimat eksposisi dengan 3 pendekatan tadi supaya isi pidato kalian berhasil meyakinkan audiens. Oke, sekian video kali ini. Semoga bermanfaat dan bisa kalian praktekkan di kelas ya. Sampai jumpa di video berikutnya.